Ini 21 Maret 2025. Balik dengan pembahasan XAUSD. Ini saya pakai Saxo seperti biasa kita ngomonginnya di daily. Ada yang menarik tidak teman-teman? Jawabannya ada, yaitu previous daily high kemarin di sweep tapi dia nggak berhasil break. Dan kondisi sekarang kalau kalian lihat candlesticknya, ini menjadi candlestick yang menarik. Kenapa? Karena mirip-mirip nih teman-teman kalau ngeliat-ngeliat di sebelum-sebelumnya, dimana dua kali candlesticknya close-nya merah. Walaupun hari ini masih berjalan ya, tapi at least bisa potensial close-nya merah. Dan kalau misalnya dia close-nya merah, artinya apa? Udah mulai ada tanda-tanda perlambatan. Jadi mungkin di sini sudah menjadi level tertingginya aja. Nah, kita ngomongin previous daily high dan previous daily low. Previous daily high ini ada di 3057 ya, teman-teman bisa perhatikan, dan previous daily low-nya ada di 3025-an. Nah, 3025. So, sejauh ini market masih bergerak within this liquidity. Jadi masih bergerak nggak lebih atas dan tidak lebih bawah, di tengah-tengahnya. Kalian bisa ngeliat satu candlestick di Kamis kemarin, benar-benar keluarnya doji. Dojinya bearish doji, supposedly dragonfly. Dan apakah ada dorongan? We never know. Kenapa? Karena belum tentu doji bakal adanya turun. Misalnya kayak gini, ini doji really strong tapi nextnya tetap bullish. Yang kita butuhkan tuh adalah benar-benar drop dan drop. Kalau misalnya kita berharap dia akan mengalami pelemahan. Dan kondisi sekarang ini dia harus nge-sweep. Dan mungkin teman-teman yang grow account ingat semalam saya bilang yang perlu dia sweep adalah 3025. Kalau misalnya dia berhasil sweep bawah 3025, potensial dia drop jauh lebih signifikan. Tapi tetap nggak berubah dari kemarin. Ini adalah pandangan saya bahwa gold still bullish. Jadi gold tetap bullish, better mencari price level untuk entry buy position. Nah, kita ngomongin di Oanda H4, kita ngomonginnya naked chart. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini rally, base rally, di sini bikin base, ada hampir rally kemarin. Ini teman-teman bisa ingat, hampir rally tapi akhirnya dia drop. Dan kondisi sekarang potensial dia akan membentuk base. Ya, there's actually potential dia akan membentuk base. Yang base-nya nggak terlalu besar, ini base-nya lumayan sempit. Jadi kita anggapnya sebagai compression. So, sama seperti tadi saya bilang, 3025-nya breakout, tentu dia akan drop lebih bawah lagi. Mungkin akan masuk ke 2000-an lagi, tapi at least masuk ke 3000 angka kecil. Jadi 3010, 3000 lagi. Ya 3000 sampai 3010 lah. Ya. Jadi patokan masih sama 3025 untuk lihat apakah dia akan drop dan makan base bawah. Ini base-nya lumayan jauh teman-teman ya. Ini di 2980-an. Ngomongin dia satu, tempat kita akan menjalankan trade. Nah, ini ramai sekali karena ini adalah beberapa patokan saya kemarin, 3044, 3042 dan kawan-kawannya. Saya akan hapus. Kenapa dihapus? Biar teman-teman nggak pusing. Jadi kita ngelihat dalam pembentukan yang baru, jadi kalian bisa paham juga patokan atau reason utama saya. Kalau misalnya kalian di sini, ini saya ganti menjadi line chart. Tentu yang kalian dapatkan adalah beberapa key level atau below level yang perlu dia breakout. This is the first level yang pertama. Yang kedua adalah within this one. Saya ngeliatnya up, drop, up lagi. Jadi saya ngambil paling bawah sana dan di bawah sini. Ini kalau kita balikin lagi jadi candlestick, teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah beberapa level sebelumnya up, drop, di sini ketahan baru bullish sekali. Ini di jam 1 pagi hari Kamis. Kalian lihat bullishnya really strong. Ini ketika momentum news ya, Federal Reserve, FOMC dan kawan-kawannya. Dan kondisi saat ini dia retest the same places. Dia nge-retest area yang sama. Walaupun kalau kalian lihat ya, sebenarnya level-level ini sudah di sweep habis. Ini nge-sweep. Dia makan bawah, up kembali. Ini makan up lagi, ini makan up lagi, up. Terus dia sekarang nge-retest yang benar-benar harusnya ini bakal nge-sweep habis ke bawah. Kenapa saya bilang nge-sweep habis ke bawah? Karena tentu ini candlesticknya strong. Ya kecuali kalau misalnya dia nanti tiba-tiba rebound jadinya bikin doji gini ya. Kalau bikin doji begini ya tentu berbeda. Tapi kalau misalnya dia closingannya persis kayak begini misalnya, jadi drop signifikan atau Marubozu candlestick, jadi lowest levelnya adalah harga closingannya, tentu ini akan menjadi strong break untuk dia mengalami penurunan. Nah, kita ngomongin level-level pentingnya aja. Kalau kita ngomongin level penting yang kemarin kita bisa pantau, ini saya akan catatan harga. This is the level 3027 sampai 3025 supposedly. Nah, ini adalah level yang perlu dia breakout. Dan sebenarnya ini adalah area juga ya. Salah satu area yang menjadi patokan saya kemarin untuk entry buy on high risk. Kalau misalnya
teman-teman bisa perhatikan. So 3027, 3025 ini will be my buy high risk. Dengan catatan 3027 nggak di breakout di H1. Selama 3025 ini strong, teman-teman sebenarnya kuat nahan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia breakout, tentu ini sebenarnya confirm hampir menuju head and shoulders. Ya, jadi ini shoulders, ini headnya, dan ini shouldersnya. Jadi kalau misalnya this level breaks, tentu dia akan drop, retest baru drop bawah. Dan ini bakal ngerubah momentum yang ada di dalam pasar. Kenapa? Karena bakal masuk ke 3000-an below. Jadi nggak berubah dari yang kemarin. 3025 itu sebenarnya patokan utama sih, dimana kita bisa pantau 3025 as long as still hold, sebenarnya bisa balik. Tapi kalau misalnya saya sih patokannya 3027 aja. Jadi nanti tunggu closingan H1, pastikan kalau misalnya memang dia tidak breakout di H1-nya still good atau still having a better momentum, kita bisa masuk entry buy position. Now kita ngomongin sell position yang high risk-nya dulu. Tentu level high risk adalah di beberapa supply yang sudah terbentuk di atas ini. Misalnya kalian perhatikan di sini adalah 3047, ini 3045. Nah, 3047. This is first sell high risk, dan nanti yang keduanya adalah di atas ini. 3053, agak jadi garis nah ini. Sampai 3051. Nah ini, sorry. Nah. Ya, jadi ini adalah 3053, 3051 dan 3047, 3045. Dua zona sell high risk untuk XAUUSD. Hanya ini aja. Selebihnya nggak ada. Selebihnya setelah dia close-nya bullish satu momentum besar, tentu ini di sweep habis. Ini kan cuma tail aja teman-teman ya. Selebihnya akan dihajar untuk langsung mengalami penguatan yang signifikan. Jadi all time high kembali lah kalau misalnya kita bisa ngomong. Sama seperti di sini, kalian bisa perhatikan, this is also the base. Ya, jadi kalau misalnya dia still strong, bisa mempertahankan. Makanya saya bilang 3027 nggak boleh breakout. Kenapa? Karena dia nahan di bawahnya untuk still going for another bullish momentum, the base. Yang setelah kita ngomongin below, di above levelnya kan next bakal ngeretest di 3053, 3051 juga. Begitu. Jadi only this level. Dimana lanjutannya, adakah buy high risk lanjutannya? Yes, tentu ada teman-teman. Ini saya panjangin biar kelihatan. 3018, 3016 will be the next one. Ini saya hapus dulu aja. Walaupun ini juga better, that's actually a good level yang kita bisa manfaatkan. Tapi dihapus aja. Ini yang di bawahnya juga dihapus, karena nanti pasti akan terlihat kok level-level yang menarik. Now, ini lebih bersih ya. Kalian bisa ngeliat 3027, 3025 adalah buy high risk saya. Buy high risk 3027 selama 3027 nya nggak breakout di H1. 3018, 3016 selama 3018 nya tidak di breakout di H1. Dan buy medium risk-nya saya adalah 3001, 2999. Itu aja. Untuk sell dua ini aja, 3047, 3045 selama 3045 nggak breakout di H1, 3051, 3053 selama 3051 nggak breakout di H1. Ada nggak sell atau buy scalping? Buy scalping sih sebenarnya nggak perlu ada. Kenapa? Karena jaraknya nggak terlalu jauh, cuman kurang 30-an pips, dan kita perlu nunggu dia nge-retest. Ini kalian bisa ngeliat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali retest untuk level ini teman-teman. Makanya ini kita manfaatkan for the high risk again. Untuk sell scalping, is there any potential atau is there any possibilities yang bisa kita manfaatkan seandainya kita bisa sell scalping? Kalau misalnya kita perhatikan di sini kan sebenarnya ini ada base ya. Ini base, jadi up, dia berhasil break, di sini bikin base, up, retest lagi, di sini tahan lama, baru akhirnya break, di sini 2 candlestick drop signifikan. So at least this level juga bisa dipantau, tapi menurut saya nggak perlu banget dan nggak penting banget buat memantau terlalu dekat di sana. Jadi untuk sekarang patokannya hanyalah dalam 4 zona ini aja. Atas 2 untuk sell, di bawah ada 3 untuk buy, high risk, dan medium risk. Nggak ada area scalpingan yang menurut saya bisa dimanfaatkan sejauh ini. Ya mungkin nanti pas kita live trade di siang, waktu live di TikTok, itu mungkin ada tambahan untuk tradingannya. Tapi untuk sekarang, just focus on this level. Ya, still stay on bullish, kecuali dia berhasil break. Kalau misalnya dia drop 3025, tentu dia akan drop lebih dalam lagi. Tapi harapannya adalah still for continuation. Untuk sekarang kalian bisa perhatikan di sini memang mengalami pembentukan yang namanya lower high. Ya, dia selalu bentuk yang namanya lower high. So kalau misalnya dia bentuk lower high, maka next potential atau possible-nya adalah up, drop sampai di bawah sini 3018. That's why we also put notes on 3018, 3016 sebagai salah satu level yang menarik seandainya nanti dia nge-retest kembali. So that's all teman-teman, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Jangan khawatir karena ini adalah Jumat Berkah. Maka mapping ini saya akan juga share secara gratis di grup publik. Jadi nggak cuma eksklusif di Grow Account aja. Jadi teman-teman yang di publik juga masih bisa baca-baca langsung, bisa untuk dijadikan referensi ketika nanti kalian jalankan trade-nya.
Dan jangan lupa juga nanti nonton videonya setelah saya upload ya. Siapa tahu kalian lebih memahaminya ketika saya jelaskan secara langsung.